Selamat pagi maupun siang, kami dari kelompok SDM yang terdiri dari saya, Leo Chandra, Amai, dan Ruth. Kami ingin menjelaskan PPT tentang uji data manajemen sumber daya alam manusia. Yang pertama ada uji asumsi klasik, uji normalitas, dan histogram. Pada hasil ujian diolah tersebut, maka ada disimpulkan bahwa pola grafik terdistribusi secara normal. Hal ini ditujukan oleh data yang berdistribusi pada data kurva histogram yang memiliki bentuk seperti bentuk lonceng dan berada keseimbangan pada titik nol. Terus yang kedua itu uji normalitas p-plot. Pada gambar uji yang menggunakan p-plot tersebut, maka dapat dilihat bahwa hasil kurva normal probabilitas p-plot memperlihatkan bahwa ada titik pada grafik yang hampir mengikuti garis diagonalnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian tersebut terdistribusi secara normal. Dan yang ketiga, uji normalitas Kolmogorov. Dari hasil tabel uji yang menggunakan Kolmogorov-Smirnov bahwa data sudah berdistribusi secara normal. Hal ini dapat dilihat dari nilai ASYM SIG 2 Thailand sebesar 0,210 atau probabilitasnya di atas 0,005. Itulah mengapa hasil dari uji data tersebut dikatakan normal. Uji multikoloritas berdasarkan tabel yang telah diolah menunjukkan bahwa variabel independen memiliki nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan VF lebih kecil dari 10. Untuk pelatihan buka kurung X1 tutup kurung memiliki nilai toleransi sebesar 0,736 dan VF 1,358. Variabel tingkat pendidikan buka kurung S2 tutup kurung memiliki nilai toleransi sebesar 0,694 dan VF 1,442 dan VF 1,274. Variabel umur buka kurung X4 tutup kurung memiliki nilai toleransi sebesar 0,640 dan VF 1,354. Variabel motivasi buka kurung X6 tutup kurung memiliki toleransi sebesar 0,759 dan VF 1,317. Variabel kepemimpinan X buka kurung X7 tutup kurung memiliki toleransi sebesar 0,758 dan VF-nya 1,319. Uji heterokondititas. Dari hasil uji yang telah dilakukan menggunakan uji Chatterjee-Pott menunjukkan tidak terdapat titik penyebaran yang membentuk pola melainkan titik menyebar pada atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokondititas pada model regresi. Regresi linear berganda dibagi 3, yaitu 1. Uji T, yang kedua uji F, yang ketiga konvensi determinasi. Uji T. Pengaruh variabel pelatihan terhadap kinerja karyawan. A, HO, B1 sama dengan 0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pelatihan terhadap kinerja karyawan. B, HA, beta 1 tidak sama dengan 0, terhadap pengaruh yang signifikan antara pelatihan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan tabel diperoleh nilai T hitung sebesar 6,489 dengan sik pelatihan sebesar 0,00. Pengaruh variabel tingkat pendidikan terhadap kinerja karyawan. HO beta 1 sama dengan 0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan
terhadap kinerja karyawan. B. HA beta 1 tidak sama dengan terhadap pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan tabel diperoleh nilai T hitung sebesar 3,343 dengan SIG tingkat pendidikan sebesar 0,001. Pengaruh variabel lama bekerja terhadap kinerja karyawan. A. HO beta 1 sama dengan 0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara lama bekerja terhadap kinerja karyawan. B. HA beta 1 tidak sama dengan 0, terhadap pengaruh yang signifikan antara lama bekerja terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan tabel diperoleh nilai T hitung sebesar minus 0,616 dengan SIG lama bekerja sebesar 0,514. Pengaruh variabel umur terhadap kinerja karyawan. A. HO beta 1 sama dengan 0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara umur terhadap kinerja karyawan. B. HA B1 tidak sama dengan 0, terhadap pengaruh yang signifikan antara umur terhadap kinerja karyawan. Uji F. Berdasarkan tabel diperoleh nilai SIG 0,00 di mana SIG lebih kecil dari alfa. Alfa sama dengan 0,05 dan berdasarkan tabel nilai F, hitung 17,156. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelatihan atau X1, tingkat pendidikan atau X2, lama bekerja atau X3, umur X4, jenis kelamin X5, motivasi X6, dan kepemimpinan X7 secara stimulan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Uji koefisien determinasi. Dari tabel menunjukkan bahwa nilai adjusted R-square sebesar 0,689 atau 68,9%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa besarnya pengaruh variabel tingkat pendidikan, lama bekerja, umur, jenis kelamin, motivasi, kepemimpinan adalah sebesar 68,9%. Sisanya 31,1%. Dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Sekian yang bisa kami sampaikan dari penelitian kami, yaitu uji hasil penelitian SDM. Bila ada salah kata ataupun kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Saya akhiri dengan selamat pagi ataupun selamat siang dan terima kasih.